Di tengah krisis global yang berpengaruh pada nilai tukar mata uang antar negara, pembangunan infrastruktur idealnya memang menggunakan dana investasi dan tidak dari pinjaman. Oleh karena itu, Erick mengapresiasi keterlibatan banyak pihak yang berkolaborasi dan bersinergi untuk mendukung kapasitas dana, sehingga investasi INA berjalan maksimal dalam mempercepat infrastruktur jalan tol di tanah air. Kabar terbaru Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik penyelesaian transaksi kerjasama investasi antara Indonesia Investment Authority atau INA, serta PT Waskita Karya Persero beserta PT Waskita Toll Road untuk 2 ruas jalan tol Trans Jawa, yakni Tol Kanci Pejagan dan Tol Pejagan Pemalang yang dilakukan di Jakarta 6 September 2022. Adapun proyek ini melibatkan investasi yang berasal dari 3 benua, diantaranya dari Eropa, Amerika, dan Asia Timur Tengah. Investasi ini diharapkan dapat menjadi sinyal positif dan siap menjadi tujuan investasi yang saling menguntungkan. CEO Indonesia Investment Authority atau INA Rida Wirakusuma merasa terhormat menjadi anggota konsorsium jalan tol untuk proyek tersebut, yang mana melibatkan anggota Abu Dhabi Investment Authority dari Uni Emirat Arab, APG Asset Management atau APG dari Belanda, dan Caisse de Dépôt et Placement du Québec dari Kanada. Ketiga investor ini memiliki 10.000 km proyek tol atau 4 kali dari jumlah tol yang ada di Indonesia. Adapun ruas tol Kanci Pejagan dan Pejagan Pemalang realisasi investasinya adalah sepanjang 94 km. Proyek tol ini diperkirakan setara dengan 8% dari seluruh ruas tol di Trans Jawa. Tol ini diklaim mampu memberikan banyak manfaat yang akan memangkas waktu tempuh Cirebon-Semarang dipangkas menjadi 50% lebih cepat. Kemudian diproyeksikan 60.000 mobil akan mengaspal di ruas tol ini. Dan di tahun 2030 ditargetkan ada 110.000 kendaraan yang menggunakan tol Kanci Pejagan dan Pejagan Pemalang. Diketahui kerjasama dan kesepakatan pencairan dana dari INA tersebut melalui anak perusahaan yang sepenuhnya milik pengelola investasi Indonesia yakni PT Rafflesia Investasi Indonesia atau RII, serta PT Abinaya Investasi Indonesia AII membuat arus kas Waskita Karya semakin kuat untuk pengembangan proyek-proyek lanjutan. Kedua ruas tol ini diharapkan dapat menciptakan kemakmuran pada masa mendatang, dan INA bisa berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Erick pun juga meyakini investasi jalan tol dapat membuka pertumbuhan ekonomi yang luar biasa untuk sekitarnya. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi dari keberadaan kebutuhan listrik saat pembangunan jalan tol. Selaras dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menekankan bahwa proyek strategis nasional yang didorong oleh pemerintah juga bisa mendorong pertumbuhan infrastruktur dengan baik, serta membuka lapangan pekerjaan. Adapun transaksi ini didukung oleh mitra perbankan dan institusi finansial, yaitu PT Bank Negara Indonesia yang bertindak sebagai koordinator. Kemudian ada PT Bank Mandiri, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Di mana struktur pembiayaan yang diberikan merupakan yang pertama dalam pembiayaan jalan tol di Indonesia, dengan tidak ada recourse atau piutang kepada sponsor dan kreditor mengandalkan kelayakan proyek terkait secara independen.